Apa motifnya Kompeni Belanda itu? Sehingga tak puas-puasnya membuat kegaduhan. Perlawanan orang-orang Tionghoa atau Tiongkok di Batavia. Sejak J.P. Jun berkuasa, Batavia terbuka untuk orang Tionghoa. Jun berharap agar aktivitas perdagangan yang dijalankan orang-orang Tionghoa dapat menambah pemasukan. Awal abad ke-18, perekonomian dunia meredup yang ditandai turunnya harga gula. Hal itu memengaruhi kehidupan di Batavia. Pengangguran meningkat, padahal pendatang dari Tionghoa makin banyak. Di sisi lain, perdagangan dan pemakaian opium yang dilegalkan membuat orang Tionghoa dan pribumi yang menjadi pemadatnya hidup bermalas-malasan, dan angka kriminalitas tinggi. Penjara pun penuh dan menjadi masalah bagi pemerintah. Gubernur Jenderal Adrian Falkenir atas saran anggota Raad van Indië yang juga sepupunya, yaitu Gustav Willem Baron van Imhoff, mengirimkan para pengangguran dan kriminalitas tersebut ke Sri Lanka untuk membangun benteng dan kota persinggahan. Namun, berembus isu justru mereka dibunuh dengan dijeburkan ke laut lepas. Isu itu membuat resah orang-orang Tionghoa di Batavia. Komunitas Tionghoa di pinggiran Batavia mulai mengancam untuk melakukan pemberontakan di kota. Mereka juga mendapat dukungan dari warga Tionghoa yang ada dalam tembok kota dengan melengkapi diri dengan berbagai senjata. Di beberapa tempat, seperti Mr. Cornelis, sekarang Jatinegara, telah dikuasai pemberontak Tionghoa pada tanggal 8 Oktober 1740. Sekelompok pejuang etnis Tionghoa merebut posisi VOC di Mr. Cornelis dengan membunuh sekitar 50 serdadu VOC. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 9 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Falkenir memerintahkan dilakukan penggeledahan di semua rumah milik Tionghoa. Warga Tionghoa yang panik kemudian melakukan perlawanan. Pasukan VOC kemudian membantai warga Tionghoa yang ada di dalam tembok kota Batavia. Banjir darah terjadi di mana-mana, kemudian menimbulkan nama-nama seperti Rawabangke dan Tanah Abang. Pada tahun 1741, Hirin 17 memutuskan Falkenir dinyatakan bersalah atas kejadian di Batavia dan dihukum. Sebagai penggantinya, ditetapkan Gustav Willem van Imhoff. Falkenir yang sempat meninggalkan Hindia Belanda ditangkap di Tanjung Harapan atau Cape Town dan dipenjarakan di benteng Batavia. Ketika proses persidangan masih berlangsung, Falkenir akhirnya meninggal di penjara pada tanggal 20 Juni 1751. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. R.M. Said adalah putra Pangeran Harya Prabu Mangkunegara, putra tertua Amangkurat keempat dengan Mas Ayu Senowati. Ketika R.M. Said masih bayi, ayahnya ditangkap dan diasingkan ke Tanjung Harapan karena dianggap melawan kekuasaan VOC dan fitnah dari Patih dan Nurejo. R.M. Said memang masih tinggal di istana dan mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai wayah dalem atau cucu raja oleh Pakubuwono II. Masih saudara dengan Raden Mas Said, namun beda ibu. Namun, R.M. Said merasakan kehidupannya penuh ketidakadilan. Itu sebabnya ia keluar istana dan ikut mendukung perjuangan orang-orang Kartasura, Mataram.
Tionghoa pimpinan RM Garendi melawan VOC dan Istana Kartasura. Pasukan pejuang akhirnya berhasil menduduki Istana Kartasura pada bulan Juni 1742. Mereka berhasil menguasai istana dan mendudukkan RM Garendi sebagai Sunan Amangkurat V atau Sunan Kuning karena ia diangkat sebagai Raja Mataram oleh orang Tionghoa. Peristiwa itu dikenal sebagai Geger Pecinan sebagai puncak peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa terhadap VOC dan Kartasura. Sementara itu, ketika Kartasura telah dikuasai oleh pasukan pemberontak, Pakubuwono II beserta Patih Pringgoloyo atau pengganti Patih Natakusuma beserta para pengikut mengungsi ke Magetan. Kemudian berlanjut ke Ponorogo. Di tempat ini, Pakubuwono II meminta VOC untuk memadamkan pemberontakan tersebut. VOC setuju dengan membuat perjanjian yang ditandatangani Pakubuwono II pada tahun 1743. Perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian Ponorogo. Atas bantuan VOC, Pakubuwono II dapat kembali ke Istana Kartasura. Berhubung Istana Kartasura hancur, maka Pakubuwono II pada tahun 1745 menetapkan wilayah Surakarta sebagai tempat baru kerajaan dan mengubah nama istananya menjadi Surakarta Hadiningrat. Sementara itu, makin bercokolnya VOC di Surakarta, menyebabkan pada masa Pakubuwono II perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said makin mengancam eksistensinya. Apalagi ia berhasil menduduki Sukowati yang sekarang adalah Sragen. Pada tahun 1745, Pakubuwono II mengadakan sayembara untuk memadamkan perlawanan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi atau saudara Pakubuwono II mengikuti sayembara tersebut dan berhasil memadamkan perlawanan Raden Mas Said. Namun, Pakubuwono II mengingkari janjinya. Akibat kejadian tersebut, Pangeran Mangkubumi meninggalkan istana Surakarta, bergabung dengan Raden Mas Said, bergerilya melawan VOC dan Pakubuwono II di pedalaman Yogyakarta. Raden Mas Said menikah dengan Raden Ayu Inten, putri Mangkubumi. Walaupun sebenarnya ia telah beristri, Raden Mas Said diberi gelar Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto oleh Pangeran Mangkubumi. Sebaliknya, atas penghormatan sang menantu, Pangeran Mangkubumi ditahtakan di Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama. Selanjutnya, Raden Mas Said diangkat sebagai patih sekaligus panglima perang dengan bergelar Senopati Kawoso Miseso Wadyo. Perselisihan keluarga Mataram terus berkepanjangan sampai Pakubuwono II digantikan oleh Pakubuwono III. Untuk mendamaikannya, atas usulan VOC dibuatlah Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Inti isi perjanjian adalah Pangeran Mangkubumi diberi kekuasaan baru di Yogyakarta yang disebut Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan Pakubuwono III tetap berkuasa di Surakarta yang kemudian disebut Kesunanan Surakarta. Pangeran Mangkubumi kemudian berganti gelar menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagama. Raden Mas Said menolak hasil perjanjian Giyanti. Ia melawan Yogyakarta, Surakarta, dan VOC.
Raden Mas Said mendapat julukan Pangeran Samber Nyawa karena dianggap musuh-musuhnya sebagai penyebar maut. Perlawanan Raden Mas Said berhenti setelah terjadi kesepakatan yang disebut Perjanjian Salatiga, 17 Maret 1757. Perjanjian tersebut inti isinya menyepakati bahwa Raden Mas Said diangkat sebagai Adipati Miji atau mandiri yang bergelar Kanjeng Pangeran Adipati Arya Hamangkunegara. Kedudukannya sejajar dengan Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I. Istananya disebut Mangkunegaran dengan wilayah kekuasaan meliputi Kedawung, Matesih, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Keduh.